Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sangat banyak, yang pada malam hari ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir di majelis ilmu, kita dapat mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dari ikhtiar kita tersebut dapat memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Wajiz. Kita masih berada di bab Kitabul Buyu', ya, tentang jual beli, di halaman 685 untuk kitab terjemah, yang pada bab terakhir yaitu kita membahas tentang upah membaca Al-Quran. Sebelumnya kita membahas tentang perbuatan yang tidak boleh diambil upahnya, ya, sebagai mata pencaharian. Di antaranya yaitu ada jual beli anjing, kemudian ada hasil dari melacur, kemudian juga memberi upah kepada dukun, ya. Dan kita lanjut ke poin nomor 7, yaitu upah atau ujroh, ya. Karena kita sekarang di bab ijarah, ya. Upah membaca Al-Quran. Apa itu upah membaca Al-Quran? An Abdurrahman ibn Shibil al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi. Dari Abdurrahman bin Shibil al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian membaca Al-Qur'an, namun janganlah kalian makan dengan upah membacanya. Jangan pula memperbanyak harta dengannya. Jangan kamu berpaling darinya, dan jangan pula kalian berlebih-lebihan dalam menyikapi Al-Quran. Kemudian hadis selanjutnya, an Jabir ibn Abdullah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Quran wa fina al-a'rabi wal ajami. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi menemui kami, yang saat itu kami sedang membaca Al-Quran. Sedangkan di antara kami ada yang orang Arab asli, ada pula yang non-Arab. Kemudian Nabi SAW bersabda, Iqra'u fakullun hasanun. Bacalah Al-Quran karena setiap huruf pahalanya itu merupakan kebaikan. Syekh juga menjelaskan maksud dari perkataan Nabi, bacalah karena setiap fakullun hasanun itu juga bermakna bacalah Al-Quran karena mau itu orang Arab yang membaca adalah kebaikan, pahala, mau itu orang non-Arab yang membaca juga sama mendapatkan pahala. Jadi Al-Quran ini, ajaran Islam ini tidak hanya untuk orang Arab, ya, untuk seluruh kaum muslimin. Wa sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamul qadahu yata'ajjalunah wa la yata'ajjalun. Karena nanti akan ada sejumlah kaum yang berusaha meluruskan bacaan Al-Quran sebagaimana membereskan gelas yang pecah. Mereka tergesa-gesa untuk mendapatkan balasannya di dunia dan tidak mau sabar untuk menangguhkan balasannya di akhirat. Jadi pada pembahasan ini, sebagaimana yang disyarah oleh Syekh Abdul Azim sendiri, ya, di dalam salah satu
channel televisi, beliau menjelaskan memberi upah kepada orang yang membaca Al-Quran itu tidak boleh. Maksudnya contohnya apa? Misalkan kita manggil orang untuk baca Quran. Kita punya acara misalkan, kita panggil orang buat dia baca Quran. Biar kita mendengarkan Quran, mendapatkan berkahnya. Maka kita memberi upah atau orang menerima upah dari dia membacakan Al-Quran kepada orang lain. Maka ini tidak boleh diambil upahnya menurut Syekh, ya. Tapi Syekh juga menjelaskan ini berbeda kondisinya dengan manggil guru ngaji. Beda, ya. Jadi yang tidak diperbolehkan oleh Syekh di sini adalah orang datang baca Quran tok terus pulang, terus dikasih bayaran. Nah, ini yang tidak diperbolehkan Syekh. Karena berdasarkan dalil-dalil ini tadi, ya. Ada yang orang yang membaca Al-Quran, jangan ngambil makan upah membacanya. Maka saya menjelaskan ini membacanya tok terus pulang itu nggak boleh. Ya. Tapi beda cerita misalkan seorang guru Al-Quran dipanggil untuk ngajar di salah satu masjid. Nanti di masjid itu ada anak-anak TPA misalkan. Kemudian dia diberikan upah. Maka ini tidak masalah. Ya. Maka ini tidak masalah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya yaitu kitabullah. Maksudnya adalah mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi maksud yang tidak boleh di sini adalah kalau cuman baca tok. Ya. Tapi kalau orang datang, memang dia faham tajwid, faham cara membaca Al-Quran yang benar, faham metode-metode menghafal yang baik, maka dia dipanggil atau diminta ngisi di suatu masjid setiap sore atau berapa pekan sekali misalkan. Kemudian dikasih upah, maka ini di luar dari pembahasan yang tidak diperbolehkan di sini. Ya. Kemudian di hadis yang barusan juga, ya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya nanti akan ada sebuah kaum yang mereka gulu berlebih-lebihan dalam membenarkan bacaan Al-Qur'annya. Ya. Di sini Syekh juga menjelaskan maksud dari meluruskan Al-Qur'an seperti membereskan gelas yang pecah. Itu adalah mereka sangat-sangat memperhatikan sampai di kategori gulu sekali. Misalkan baca makhrajnya harus sesuai banget gitu. Kalau mirip-mirip belum gitu misalkan. Misalkan apa misalkan? Ro misalkan. Ro itu ini misalkan. Bahkan ngajarinnya itu sampai gulu, berlebih-lebihan. Kita tidak berbicara kalau dia ngajarin dari salah banget ya. Itu enggak. Itu memang berarti misalkan dia roknya sangat jelek misalkan. Sangat tidak, ini bukan rok. Maka meluruskan bacaannya sehingga dia bilangnya rok, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan ya, sampai baca Quran ini susah sekali kayaknya. Anggaplah mau coba bismillah ya orang lulus-lulus misalkan. Atau alhamdulillahirabbil alamin aja satu ayat tidak lulus-lulus. Maka ini termasuk yang gulu. Ya. Termasuk yang gulu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan kita telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk dibaca, untuk dihafal. Ya. Jadi ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam pembahasan ini. Sebagaimana Syekh mengatakan yuslihuna alfadahu wa kalimatihi yatakallafuna fi mura'ati makharijih wa sifatih yubalik fi makharijil huruf wa sifatil huruf wa yatakallaf fi tarqiq wa tamtid. Jadi gulu sekali. Ini harus keluar dari sini. Mengarahkan itu keluarnya dari sini tidak masalah. Tapi kalau sampai itu memberatkan, mau baca Quran aja rasanya kok wabot banget ya. Maka ini yang keliru justru, ya. Kita tidak boleh bergulu-gulu. Tidak gulu bukan berarti juga terus tidak belajar. Nah,
Ini harus kita tuh harus berada di memahami dengan benar. Ya. Kita tidak boleh gulu dalam belajar mempelajari Al-Quran, tapi bukan menjadikan itu alasan sehingga nggak usah belajar. Ya wes dengan bacaanku sing saiki wae wes apik. Enggak. Kita introspeksi diri. Oh bacaan saya kurang. Minimal Al-Fatihah lah. Al-Fatihah saya kurang misalkan. Mungkin Alhamdulillah Rabbil A-nya saya kayak nga misalkan. Alhamdulillah Rabbil ngalamin misalkan. Ini bukan ain. Maka dia harus belajar sampai bisa ain. Tidak harus yang ain fasih sekali sesuai dengan tempat letak keluar nafasnya misalkan. Sampai dia bisa minimal ain yang kita bisa pahami itu ain, maka mudah-mudahan itu sudah cukup. Ya. Jadi jangan sampai disalahartikan tidak boleh gulu, akhirnya tidak belajar sama sekali. Enggak. Kita tetap mempelajari. Terutama kalau itu kesalahan yang mengubah makna. Ya. Salah baca, salah harokat. Ya. Maka kita harus perbaiki itu. Jangan sampai kita ini menghindari keburukan yang satu tapi dengan melakukan keburukan yang lainnya. Contohnya berzikir ba'da shalah sunnah apa enggak, Pak? Sunnah, ada syariatnya. Tapi berzikir bersama-sama dengan satu suara, nah ini yang bid'ah. Tapi jangan sampai kita tidak mau melakukan bid'ah dengan berzikir bersama-sama di belakang imam dengan satu suara, akhirnya enggak zikir. Enggak, kita tetap zikir. Kita meninggalkan zikir bersama-sama dengan satu suara di belakang imam, dengan satu komando, terus akhirnya dengan tidak berzikir. Enggak, kita tetap berzikir. Sama halnya kita tidak mau seperti sebagian dari kaum muslimin yang mereka gulu kepada guru-guru mereka. Gulu kepada guru-guru mereka. Oh, saya tidak mau gulu kepada guru lah. Nanti seperti kaum muslimin yang seperti yang golongan ini. Akhirnya apa? Akhirnya tidak beradab sama sekali. Ini enggak benar juga. Ya. Bukan berarti tidak ini, berarti ini dilakukan. Tidak. Kita tidak gulu, tapi juga tidak meremehkan. Kita tidak gulu kepada guru, tapi juga tidak meremehkan guru. Ya. Jadi serba tengah-tengah. Kita nih kaum serba pertengahan. Maka kita tidak gulu dalam membaca Al-Quran, tapi bukan berarti tidak belajar sama sekali. Ya. Dan metode paling baik untuk belajar membaca Al-Quran adalah metode apa, Pak? Metode apa namanya? Metode ngaku. Metode ngaku. Karena apa? Kalau orang tidak ngaku, mau pakai metode ratusan yang secantik apapun metodenya, tidak akan bisa kalau dia tidak mengakui dirinya, saya perlu baca Al-Quran. Saya perlu belajar Al-Quran. Jadi tata cara paling ampuh untuk kita bisa belajar Al-Quran adalah dengan mengakui. Ya, saya bacanya masih kurang. Saya harus belajar. Terserah nanti dia pakai apa. Pakai metode apa, yang penting metode yang tidak menyulitkan. Ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kaum yang mereka meluruskan Al-Quran seperti membereskan gelas yang pecah. Ya. Sulit sekali. Taib. Selanjutnya, mu'alif menyebutkan hadis an Abi Sa'id al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abi Sa'id al-Khudri bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'allamul Qur'an. Ta'allamul Qur'an wasalullahal bihil jannah qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalatha. Nabi bersabda, pelajarilah Al-Quran dan dengannya mohonlah kepada Allah surga sebelum suatu kaum yang mempelajarinya untuk mencari keuntungan duniawi. Karena sesungguhnya Al-Quran dipelajari oleh 3 kelompok manusia. Yang pertama, rajulun yubahi bihi. Kelompok pertama yang membaca Al-Quran itu orang yang senang berbangga diri dengan bacaan Al-Qurannya. Kelompok kedua, warujulun yastaqilu bihi. Seorang yang mencari makan dengannya. Kelompok yang ketiga, warujulun yaqra'u lillah, dan seseorang yang membaca karena Allah Subhanahu wa taala. Maka
yang nomor satu itu buruk, nomor dua juga buruk, nomor tiga yang benar. Ya. Nomor satu, orang yang membaca Al-Quran karena dia berbangga-bangga. Ya. Maka ini termasuk hal yang sangat-sangat dikecam. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, ada 3 golongan yang apa? Diseret oleh malaikat ke dalam neraka jahanam sebelum orang-orang kafir dimasukkan. Bayangkan. 3 golongan. Golongan pertama apa, Pak? Seorang yang mati syahid, mujahid dia. Mati syahid, dia mati di peperangan, lalu dia menghadap Allah, dia bilang, "Ya Allah, saya ini mati di peperangan karena membela-Mu ikhlas." Maka Allah mengatakan, "Kadzabta, bohong. Tidak, kamu tidak ikhlas. Kamu berjihad biar orang-orang memanggilmu apa? Jagoan. Biar orang memanggilmu perkasa. Biar orang mengambilmu jagoan." Ya. Dan faqad qil, dan sudah memang orang-orang memanggilmu begitu. Tapi hatimu tidak ikhlas karena aku. Maka diseret orang itu ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua. Apa yang orang yang kedua? Dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan manusia. Kemudian ketika mati, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Ya Allah, saya Engkau beri ilmu, saya mengajarkan manusia kitab Allah. Saya ikhlas mengharap wajah-Mu." Kemudian Allah mengatakan, "Kadzabta, bohong. Bohong, kamu tidak untuk itu, tidak ikhlas. Kamu belajar mengajarkan ini biar kamu disebut alim, biar kamu disebut qori, biar kamu disebut ulama, biar kamu disebut ustadz, biar kamu disebut kamu tidak ikhlas." Dan faqad qil, dan sudah dikatakan, kamu sudah dapat, orang-orang sudah mengatakan kamu seperti itu. Oh, orang alim, orang ini, orang itu. Maka diseret ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala orang kedua ini. Orang ketiga apa? Orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mati dia menghadap Allah, "Ya Allah, saya bersedekah ini ikhlas di jalan-Mu." Allah mengatakan, "Kadzabta, bohong. Enggak. Kamu bersedekah ini karena biar dipanggil dermawan. Biar dipanggil hatinya murah hati. Biar dipanggil orang baik." Faqad qil, dan sudah terjadi, kamu dipanggil. Orang-orang di dunia memanggilmu seperti itu. Tapi saya tahu kondisi asli hatimu bagaimana. Maka dilemparkan kepada neraka jahanam. Maka 3 orang ini, orang yang baik amalannya, terlihatnya baik dari luar. Tapi karena hatinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih sesuai keinginannya. Kamu pas melakukan amalan itu mengharapkan manusia ngomong gitu, kamu dapat. Kamu minta dipuji manusia, kamu sudah dapat di dunia. Orang-orang memujimu, ya. Memujimu pemberani, memujimu dermawan, memujimu alim. Sekarang di hari kiamat tidak ada lagi yang bisa kamu banggakan. Ya. Maka ini yang kelompok pertama tadi disebutkan dalam hadis. Orang yang membaca Al-Quran berbangga diri dengannya. Baca Al-Quran doang. Biar dianggap korek, biar dianggap ini, biar dianggap itu. Ya. Maka ini hal yang sulit. Ya. Menjaga hati ini hal yang sulit. Kita diberikan amanah atau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu atau mempunyai harta atau mempunyai apa. Lalu kita lakukan itu, manfaatkan di dalam jalan kebaikan, maka harus kita tata hati terus. Ini yang berbicara di sini pun sama. Harus menata hati terus. Agar ketika dia menyampaikan kepada umat Islam, itu dia berdakwah untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirinya. Ya. Dia berdakwah untuk manusia kembali kepada Allah, bukan agar manusia membesarkannya. Dan ini sulit, ya. Sama seperti orang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin baik, ikhlas, itu tidak mudah, ya. Ikhlas itu tidak mudah.
Apalagi kalau dia orang punya dan dia ingin ikhlas. Pasti orang punya, amalannya besar kalau dia sedekah. Dan pasti sulit ya. Ikhlas saat kita bisa mengeluarkan sedekah yang besar, itu lebih sulit daripada ikhlas ketika ngeluarin hal yang kecil. Masukin 2.000 ke kotak amal yuk, ikhlas banget Pak. Tapi kalau kita ngeluarin berapa ratus juta untuk pembangunan ini, pembangunan itu sulit ikhlasnya. Tapi kalau dia berhasil ikhlas, Masya Allah, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kalau Allah berikan kita nikmat-nikmat tersebut dan kita gunakan di jalan Allah, jangan lupa untuk terus meminta istiqomah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan sampai yang kita inginkan ternyata manusia. Kita inginkan pujian dari manusia dan ini sangat-sangat tidak berguna di hari kiamat. Ya. Maka ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok kedua adalah orang yang membaca Quran untuk mencari makan. Ya. Ini tadi, baca Quran dibayar, baca Quran dibayar. Ya. Maka ini secara tidak langsung juga seperti merendahkan Al-Quran itu sendiri. Baca Quran dibayar, upah. Baca Quran diupah. Apa? Dia dibayar dari apanya? Apakah suaranya yang bagus? Atau apanya yang bagus? Enggak. Tapi ketika dia mengajarkan anak Al-Quran, maka jelas yang diajarkan ilmunya. Dia butuh waktu untuk menyiapkan pembelajaran kepada anak ini. Anak-anak misalkan. Maka ini ada nilai yang diajarkan. Tapi kalau mau cotok terus dapat ini bisa menimbulkan fitnah. Ya. Maka kalau kita bisa untuk tidak hidup dengan seperti ini, maka diusahakan. Syekh juga di dalam pembahasan ini, beliau menjelaskan, tetapi jika seorang guru, seorang pengajar Al-Quran, kalau misalkan dia memang sudah sangat berkecukupan, cukuplah dia. Dan dia ada kerjaan lah, atau waktunya ini sudah cukup, dan dia bisa manfaatkan dengan mengajar, dan tanpa dia mengambil upah, maka ini lebih baik lagi. Karena bisa biar lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan catatan ketika dia sudah cukup. Tapi kalau ternyata orangnya tidak longgar, selain dia mengajar TPA, dia juga harus bekerja. Ya. Maka ini tidak masalah dia mengambil upah tersebut untuk menghidupi. Ya. Kemarin kalau nggak salah lihat video orang pengajar guru TPA, buat makan aja nggak ada setiap hari. Ya. Jadi kondisinya ketika dia fakir atau sangat butuh, tidak apa-apa dia mengambil. Ya, tidak apa-apa. Dan itu bukan aib. Ya, itu bukan aib sama sekali. Kalau dia tidak mengambil karena dia merasa cukup, maka itu juga tidak apa-apa. Berarti ikhlas dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengajarkan anak-anak kaum muslimin. Ya. Maka ini perbedaan ya antara membaca Quran tok dapat upah sama ngajarin Al-Quran. Saya memberikan catatan kalau dia bisa tanpa harus mengambil upah, maka itu lebih baik karena ikhlas. Tapi kalau dia butuh untuk diambil pun tidak masalah. Ya, tidak masalah. Para ulama merincikan kembali. Ada yang mengatakan kalau ngajar-ngajar Al-Quran seperti itu, jika tidak ada kesepakatan, maka boleh. Misalkan tugas kerjanya azan misalkan, atau ngajari TPA. Tapi tidak ada kesepakatan. Dia tidak request gitu misalkan. Tarif saya mengajar sekian misalkan. Maka beberapa ulama mengatakan ini boleh. Karena upah yang dia dapatkan itu benar-benar hasil dalam tanda kutip hadiah untuk dia. Tapi beberapa ulama mengatakan kalau itu pakai kesepakatan sebelumnya, kalau mau manggil saya 25 juta misalkan. Atau manggil saya ngajar 5 juta. Ya. Maka ini yang beberapa ulama bilang tidak boleh. Meskipun ulama yang lain mengatakan boleh-boleh saja. Ya. Maka ini wallahu alam
kembali kepada bagaimana kondisi masing-masing saja. Ya. Kalau dia bisa untuk tidak, maka bagus. Bisa lebih ikhlas. Ya. Karena sudah pasti orang yang dia punya sudah tercukupi kebutuhannya, lalu dia mengajarkan tanpa diupah, maka dia akan ikhlasnya lebih tinggi mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pembahasan terakhir dari bab ijarah tentang upah membaca Al-Qur'an. Jadi intinya ketika itu mengajari Al-Qur'an maka itu berbeda kondisi dengan yang hanya baca kemudian pulang begitu saja. Langsung dikasih upah tanpa ada ikhtiar mengajari. Taib, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab syirkah. Bab syirkah. Ta'rifu syirkah lughatan wa syar'an. Pengertian syirkah secara bahasa. Syirkah secara bahasa artinya ikhtilat, berbaur. Ya. Ikhtilat ini istilah yang biasa kita pakai untuk menggambarkan bercampurnya ikhwan dan akhwat dalam satu tempat tanpa hijab. Nah, biasanya kita pakai ikhtilat untuk menghindari ikhtilat misalkan. Nah ini, ikhtilat syirkah secara bahasa adalah ikhtilat. Ya. Adapun secara syariat, yaitu perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Terkadang syirkah ini terbentuk tanpa disengaja. Misalnya berkaitan dengan harta warisan. Jadi syirkah ini perserikatan. Perserikatan yang terdiri atas dua orang. Dua orang atau lebih secara sadar sepakat untuk mengumpulkan modal sekian untuk sama-sama nanti mendapatkan keuntungan dari dana yang sudah dikeluarkan. Dan syirkah ini ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Syirkah yang tidak sengaja adalah syirkah warisan. Contohnya ketika seorang meninggal dan dia cuma punya meninggalkan anak saja. Tidak punya atau dia cuma punya saudara saja. Seluruh keturunannya ke atas sudah tidak ada. Bapak, ibu, paman sudah tidak ada. Seluruh keturunan yang ke bawah juga tidak ada. Anak, cucu, ponakan, tidak ada semua. Cuma sisa saudara tok. Dan saudaranya ada 5 laki-laki. Maka di saat itu 5 laki-laki ini akan saling membagi hasil warisan. Maka ini yang dimasukkan Syekh, syirkah perserikatan yang tidak disengaja. Jadi 5 orang ini nanti jatah warisannya adalah dibagi berlima. Seperti itu. Maksudnya yang tanpa disengaja. Yang tidak diniatkan. Tapi ada juga yang diniatkan. Secara sadar dia berserikat dengan beberapa orang untuk sepakat saling mengambil sebuah keuntungan. Maka syirkah ini contoh sederhananya adalah ada 3 orang misalkan ya. Punya modal. 3 orang punya modal, orang pertama mengeluarkan 10 juta misalkan. Orang kedua 10 juta, orang ketiga 10 juta. Kita membangun usaha, nanti hasilnya akan dibagi 3, sepertiga. Atau ini yang versi yang nominalnya sama. Kalau nominalnya berbeda pun juga boleh. Misalkan ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Maka dibaginya juga sesuai modal awal. Ya, sesuai modal awal. Misalkan kamu 10 juta, 10, 20, 30 berarti kan totalnya 60 juta. Berarti nanti kalau untung yang orang pertama dapat 1/6, orang kedua dapat 2/6, orang ketiga dapat 3/6. Maka ini juga boleh. Bahkan boleh juga kalau perserikatannya meskipun yang penanam modalnya itu berbeda-beda, tapi minta dibagi rata pun boleh. Orang pertama 10 juta, orang kedua 20 juta, orang ketiga 30 juta. Tapi ini nanti kalau untung kita bagi sepertiga saja. Dan ini pun boleh. Ya. Ini berarti orang kedua sama orang ketiga ini orang yang sangat-sangat dermawan ini. Ya.
Dia nanam modal paling besar, tapi nanti keuntungannya bagi rata sama tidak apa-apa. Karena kita teman sejoli misalkan, kita membangun bersama-sama. Maka ini tidak masalah. Intinya kembali ke kesepakatan. Al-muslimuna ala syurutihim. Sesuai dengan kesepakatan awal, ketika setuju akad syirkah ini dilakukan, bagi hasilnya berapa-berapa, nanam modalnya berapa-berapa. Itu secara umum seperti itu. Pensyariatan syirkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum." Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat An-Nisa, "Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits thuluts." Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6. Tapi jika saudaranya seibu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Ini pembahasan yang tadi. Ya. Kalau ada orang meninggal, dia punya saudara atau saudari, maka saudarinya ada 5 misalkan. Maka 5 saudari itu saling berserikat. Jadi dapatnya sesuai dibagi rata 5 orang. Anis Sa'ib annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kunta syarikati fil jahiliyah fa kunta khaira syarikin kunta la tudarini wa la tumarini. Dari Sa'ib radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah. Ketika itu engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak menyelisihiku dan tidak berbantah-bantahan denganku." Ya. Jadi Nabi SAW itu sebelum diutus oleh Allah tuh memang sudah orang baik, ya, memang orang baik. Ya. Disebutkan di sini sahabat Sa'ib dulu pas jahiliyah pernah saling berserikat dengan Nabi, dan dia adalah Nabi adalah orang yang paling baik ketika dia bekerja sama dengan Sa'ib saat di masa jahiliyah. Syirkah syar'iyah, bentuk kongsi yang disyariatkan. Dalam kitabnya As-Sailul Jarrar, Al-Imam Asy-Syaukani menulis terwujudnya syirkah atas dasar sama-sama ridho di antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran tertentu, kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun, manakala mereka semua sepakat dan ridho, keuntungannya dibagi rata di antara mereka, meskipun besar modalnya tidak sama, maka hal itu boleh dan sah. Walaupun saham sebagian di antara mereka lebih sedikit, sedang yang lain lebih besar. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridho sama ridho, toleransi dan lapang dada. Maka ini yang tadi kita jelaskan ya. Jadi syirkah itu beberapa orang mengumpulkan dana untuk sebuah bisnis misalkan, maka mereka akan sama-sama mendapatkan keuntungan nanti sesuai dengan modal awal. Kalaupun mau tidak sesuai dengan modal awal pun boleh. Misalkan modalnya beda-beda tapi semua dibagi rata pun boleh. Asal sama-sama sepakat, sama-sama ridho, sama-sama toleransi. Kalaupun ada apa enggak Pak di dunia ini orang seperti ini? Ada ya? Berserikat wong 2 misalkan. Aku 50 juta, kamu 20 juta. Nanti keuntungan dari bisnis ini setengah-setengah, guys. Kalau ada, Masya Allah, ini sebagaimana yang disebutkan Nabi Muhammad SAW di pembahasan sebelumnya ini, Nabi mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Sesungguhnya Allah merahmati orang yang lapang dada pas jualan,
lapang dada pas beli dan lapang dada pas berhutang. Maksudnya apa? Ya, orang yang dia berlapang dada saat jualan, misalkan ada yang dia jual, terus ada orang yang habis beli sudah berapa hari terus ini rusak barangnya, sudah di luar, harusnya ini sudah nggak bisa diterima, cuman ya wis tuker baru. Ya, meskipun itu merugikan dia, tapi dia ya wis lah. Saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk orang yang lapang dada itu, ataupun lapang dada ketika beli sesuatu, terus barangnya diambil kok cacat sedikit, tapi ya wes lah, siti wae kok, nggak apa-apa. Daripada nanti saya balikin malah repot dia gini. Kalau dia mengharapkan wajah Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Nah ini contoh orang yang lapang dada seperti ini, ya, masya Allah. Beda modalnya tapi tetap bersamaan dapat untungnya. Sudah Isya ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita membahas tentang mudharabah. Mudharabah ini kurang lebih mirip-mirip dengan syirkah. Ya. Mirip-mirip dengan syirkah. Bedanya kalau mudharabah ini ada yang punya modal dan ada yang mengerjakan modalnya itu. Baik, kita cukupkan sampai sini aja ya, biar nanti enak di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, dan tentunya semua pelajaran-pelajaran fikih yang kita bahas di beberapa pekan ini, semua itu harus dalam menjalankan modal dan bisnisnya harus bisnis yang halal, ya. Harus bisnis yang syar'i, bisnis yang selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari fitnah-fitnah yang bisa mencederai kehalalan dari bisnis kita tersebut yang kita lakukan bersama dengan rekan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dan kaum muslimin dari berbagai macam rezeki-rezeki yang tidak halal, dan menjaga keluarga kita dari masuknya rezeki yang tidak halal kepada perut mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.